Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar dengan cepat dan efektif. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's. Tapi belajar apa ya? Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Mirza Satria, sahabat bertumbuh teman-teman semua. Di sini adalah tempat buat kita belajar sama-sama untuk terus bertumbuh dan menemukan cara untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Di video kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting di era digital seperti saat ini. Apa itu? Yaitu adalah skill. Tapi ini bukan hanya sekedar skill. Kita akan fokus pada bagaimana cara belajar skill baru dengan cepat, efektif, dan tentunya kita akan mempelajari semua hal baru yang relevan dengan kebutuhan di era digital seperti saat ini. Jadi teman-teman, kalau kalian pernah merasa dunia ini bergerak dengan sangat cepat, bahkan mungkin terlalu cepat, kalian gak sendirian. Perubahan teknologi, kebutuhan pasar kerja, bahkan gaya hidup semuanya menjadi sangat berkembang dengan pesat saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk mengimbanginya? Bayangkan 10 tahun lalu, profesi seperti digital marketing, data analis, atau UI UX designer hampir sama sekali tidak dikenal. Tapi sekarang, skill di bidang-bidang tersebut sangat menjadi rebutan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang teknologi telah mengubah cara hidup kita dan bekerja saat ini, teman-teman. Bahkan, teman-teman, menurut laporan dari Future of Job, dari World Economical Forum, ada sekitar 85 juta pekerjaan yang akan tergantikan oleh sebuah otomatisasi sistem pada tahun 2025 ini. Tapi, di sisi lain, kabar baiknya adalah sebanyak 97 juta pekerjaan baru akan muncul, yang mana tentunya pekerjaan-pekerjaan baru ini sangat membutuhkan keterampilan yang relevan dengan era digital seperti yang ada saat ini. Artinya, perubahan ini bukan tentang kehilangan kesempatan saja, tapi bagaimana juga kita siap untuk mengambil sebuah peluang atau berbagai peluang-peluang yang baru yang akan muncul saat ini. Dulu, teman-teman, saya juga pernah berpikir kayaknya nggak perlu deh kita belajar atau kita mengasah sebuah skill yang baru. Toh, kerjaan saya aman. Tapi ternyata di dunia ini nggak ada yang peduli sama rasa nyaman kita. Bahkan waktu saya mulai belajar tentang editing video, bikin konten, sampai dengan memahami algoritma platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, saya sadar bahwa skill ini bukan hanya membantu saya untuk bertahan di dalam kondisi yang seperti yang saat ini. Tapi juga skill ini ternyata bisa membawa saya kepada sebuah level yang baru di dalam hidup saya. Lalu, pertanyaannya sekarang, skill apa yang harus kita fokuskan di dalam hidup kita? Jawabannya tentu saja tergantung pada minat, tujuan, dan peluang yang ada yang teman-teman sedang hadapi di dalam hidup teman-teman saat ini. Tapi setidaknya ada 3 hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua, yang mana hal-hal ini adalah hal yang paling penting untuk kita pelajari di era digital seperti saat ini.
Apa aja nih 3 hal ini? Gue suruh improve gitu. What? Oke. Yang pertama adalah skill digital dan teknologi. Skill digital dan teknologi ini seperti halnya data analis, coding, digital marketing, AI. Ini seperti fondasi rumah di era digital, teman-teman. Bahkan, kalau kalian nggak jadi programmer atau punya pemahaman dasar soal teknologi, itu akan membuat seolah-olah kalian ini tidak memiliki sebuah nilai plus di dalam persaingan kehidupan yang ada saat ini. Yang kedua adalah kreativitas dan desain. Content creation, graphic design, UI UX itu menjadi sebuah hal yang rasanya perlu kita pelajari di era digital saat ini. Platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok itu sangat membuka peluang besar untuk para kreator-kreator baru setiap harinya untuk bisa berkreasi dan bisa menjadikan platform tersebut sebagai sebuah mata pencaharian baru di era digital seperti saat ini, teman-teman. Yang ketiga adalah soft skill. Soft skill ini seperti misalkan public speaking, problem solving, atau leadership coaching gitu ya. Ingat bahwa teknologi bisa menggantikan banyak hal. Tapi sebuah trust, sebuah kepercayaan, empati, komunikasi, dan kreativitas itu akan tetap menjadi kebutuhan dan menjadi fondasi utama yang tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi, teman-teman. Jadi teman-teman, ada beberapa yang bisa teman-teman fokusin di dalam era digital ini, seperti halnya cara untuk kita atau teknik manajemen waktu di mana kita bisa belajar dengan cepat dan efektif. Salah satunya adalah metode yang namanya metode Pomodoro, teman-teman. Jadi, Pomodoro ini adalah sebuah teknik manajemen waktu yang sederhana banget. Namanya diambil dari bahasa Itali yang artinya tomat. Karena teknik ini awalnya dikembangkan dengan timer dapur yang berbentuk tomat, teman-teman. Intinya, kita membagi waktu kerja menjadi sebuah blok-blok kecil yang mana biasanya blok-blok ini berisi hanya 25 menit kita untuk bekerja penuh dan diselingi atau diikuti dengan 5 menit waktu untuk kita beristirahat. Kenapa harus 25 menit? Karena itu adalah waktu yang cukup untuk kita fokus tanpa merasa terlalu terbebani atau diri kita tidak menjadi lelah, teman-teman. Setelah 4 sesi kerja, kita boleh istirahat lebih lama sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Dulu, teman-teman, saya orangnya gampang banget terdistraksi. Misal, ketika saya niat bikin konten untuk YouTube, tapi baru juga 10 menit duduk, tiba-tiba tangan tuh gatel gitu. Tiba-tiba saya buka Instagram, lalu kebablasan scrolling sampai setengah jam. Hasilnya, kerjaan nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya saya dengar tentang metode Pomodoro ini. Waktu pertama kali coba, jujur aja saya sempat skeptis. Masa iya cuma 25 menit kita bisa menjadi lebih produktif? Tapi setelah saya coba, ternyata efeknya sangat luar biasa, teman-teman. Yang mana di dalam 20 menit itu saya kayak dipaksa buat fokus, nggak boleh buka notifikasi apapun, nggak boleh menjadi multitasking, dan hasilnya kerjaan yang biasanya saya selesaikan dalam waktu 2 jam, 3 jam, ternyata bisa selesai hanya dalam waktu 1 jam atau paling lama 2 jam dengan kualitas yang sama, bahkan lebih bagus, teman-teman. So, kenapa metode ini menjadi sangat efektif? Metode Pomodoro ini efektif karena kita membagi waktu fokus kita itu menjadi waktu yang sangat pendek-pendek, teman-teman. Kita ini adalah manusia. Kita bukan robot. Jadi, rasanya sangat sulit kalau harus berfokus berjam-jam tanpa henti terhadap sesuatu yang banyak banget kita harus perhatikan. Tapi
kalau hanya dalam waktu 25 menit, di mana kita hanya fokus terhadap satu hal, itu akan menjadi satu yang doable banget. Selain itu teman-teman, Pomodoro ini juga membantu kita memahami berapa banyak waktu yang sebenarnya kita butuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Ini akan membuat kita menjadi realistis dan lebih percaya diri. Metode Pomodoro ini mungkin terdengar sederhana, tapi tampaknya sangat luar biasa kalau kalian melaksanakan ini atau menjalankan ini dengan konsisten. Mulai saja dari 1 Pomodoro dulu hari ini. Dan teman-teman rasakan bedanya. Tapi ingat bahwa produktivitas itu bukan tentang kerja terus-menerus, tapi tentang kerja yang terfokus dan efisien. So, kalau kalian pernah coba dan punya pengalaman pakai metode Pomodoro ini teman-teman, tolong share di kolom komentar dan berbagi seperti apa pengalaman kalian tentang metode yang namanya metode Pomodoro ini. Oke, kita akan balik lagi ke gimana caranya kita bisa belajar dengan cepat dan efektif. Setidaknya ada 4 poin yang bisa saya share ke teman-teman semua kali ini. Yang pertama adalah mulai dari tujuan yang jelas. Jangan belajar semua sekaligus teman-teman. Pilih satu skill yang mendekatkan teman-teman semua ke dalam tujuan utama teman-teman. Jadi kalau tujuan teman-teman mau menjadi seorang digital marketing, pelajarilah skill-skill yang mendukung teman-teman untuk menjadi digital marketing. Jangan dulu belajar yang lain, jangan dulu terdistraksi, jangan dulu ingin melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya multitasking. Yang kedua adalah metode belajar yang aktif teman-teman. Karena belajar itu nggak cuma tentang membaca atau menonton. Yang lebih penting adalah kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Misal, kalau kamu belajar tentang editing video misalnya, nggak ada salahnya untuk langsung coba bikin video yang sederhana teman-teman. Yang ketiga, kita mulai memanfaatkan yang namanya online platform. Ada banyak sekali platform-platform online seperti halnya YouTube, Coursera, atau Udemy, dan lain sebagainya gitu ya, yang jangan pernah ragu untuk berinvestasi kepada skill-skill yang mengasah kemampuan teman-teman di bidang ini gitu. Seperti misalkan course atau kursus yang berkualitas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah teknik menghafal cepat. Teknik menghafal cepat ini teman-teman bisa menggunakan teknik seperti mind mapping atau chunking atau mengingat informasi lebih cepat. Dan pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya untuk kita bisa mengatasi hambatan di dalam belajar atau selama proses kita belajar untuk kita bisa menjadi lebih efektif teman-teman. Jujur aja, memang belajar skill baru itu nggak mudah teman-teman. Kadang kita merasa stuck, kadang kita ngerasa males, sering banget muncul di pikiran tuh kayak ya mungkin ini bukan passion aku kali ya gitu. Tapi ini adalah rahasianya bahwa hambatan itu adalah sesuatu hal yang normal. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengatasinya. So, fokus pada progres bukan pada hasil. Setiap langkah kecil teman-teman semua adalah sebuah progres yang akan mengantarkan teman-teman semua kepada tujuan yang teman-teman ingin capai. Dan belajar atau atur jadwal belajar yang realistis teman-teman. Lebih baik teman-teman belajar konsisten 15 menit, 30 menit sehari daripada teman-teman hanya belajar 5 jam sekaligus tapi hanya sekali seminggu. Yang terakhir, kelola ekspektasi teman-teman semua. Skill apapun teman-teman, itu butuh proses dan butuh waktu. Maka nikmatilah prosesnya. Jangan pernah ingin sesegera untuk mencapai sebuah tujuan yang teman-teman harapkan. Di era digital ini, teman-teman, banyak sekali kita belajar skill baru dan ini bukan lagi menjadi sebuah pilihan. Tapi ini adalah sebuah keharusan. Tapi jangan takut untuk memulai dan mulailah dengan langkah yang kecil.
fokus kepada satu hal dulu dan jangan ragu untuk terus-menerus mencoba. Yang paling penting adalah teman-teman semua ingat untuk selalu nggak perlu jadi sempurna. Yang penting adalah terus bergerak dan terus melangkah, terus mencoba dan berulang-ulang sampai teman-teman menjadi seorang yang ahli di bidang teman-teman atau di bidang yang ingin teman-teman kejar. Yuk kita terus belajar, terus bertumbuh karena pada akhirnya kesuksesan itu hanyalah milik mereka yang berani keluar dari zona nyaman dan terus-menerus mencoba tanpa pernah menyerah. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman semua. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya untuk kalian, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan pernah berhenti untuk belajar.